Kalau mau kelihatan itu harus fokus ke tengah gitu. Oke ya, nggak apa-apa, santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, mudah-mudahan kita, keluarga kita seluruhnya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah takifin Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Ya. Ini juga linknya langsung. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, fokusan langsung. Kembali saya memperkenalkan bahwa alhamdulillah saya punya majelis, tapi di YouTube dia di Alam Goib. Nama majelisnya Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang saya sajikan di YouTube itu praktis, nggak bertele-tele, istilahnya batak tembak langsung aja. Nah, ya, silakan berkunjung. Nama channelnya Ustaz Arifin Purba Official. Nah, tapi jangan lupa yang belum subscribe. Dan subscribe itu cuma sekali. Karena ada jamaah saya sudah subscribe Ustaz berapa kali? 10 kali. Ya merah lagi. Sekali aja ya. Kalau subscribe itu dari merah ke hitam mudah. Tapi kalau like and share boleh berkali-kali. Nah, karena itu yuk kita ngaji bareng. Bisa offline seperti ini, bisa juga ngajinya di Alam Goib, itulah lewat YouTube. Tapi yang ustadz yang kita kenal, nah, seperti masjid kita ini juga punya channel kan. Nah, lihat, tonton, subscribe gitu. Oke, kalau kepanjangan dimatikan dulu, kerja apa-apa dulu, nanti balik lagi, gampang. Ya, baik. Nah, tips menggapai khusyuk dalam sholat. Ini tambahan ya dari ilmu yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah miliki. Saya yakin di rata-rata sudah punya ilmu tentang bagaimana menggapai sholat khusyuk. Nah, ini pelengkapnya saja. Nambahin dikit tambu cik. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, yuk kita ikuti bersama-sama ulasannya. Baik, ini sebagai pengantar, ditinjau dari kualitasnya, sholat itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sholat yang tidak diterima dan pelakunya mendapat celaka, namanya sholat sahwi. Yang kedua, sholat yang diterima oleh Allah, tidak diterima kelak mendapatkan. Yang kedua, sholat yang diterima Allah, yaitu sholat khusyuk. Jadi ada dua jenis ya sholat. Ada sholat yang diterima, sholat khusyuk. Ada sholat yang ditolak, sholat sahur. Nah, kita lihat dalilnya. Ini sholat sahur dalilnya.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sahun terhadap sholatnya. Sahun itu lalai. Ya, mari kita lihat. Kacaunya pikiran ketika sholat. Sholat, jalan, pikiran melayang-layang. Bahkan ada seorang bapak kehilangan kunci motor, sibuk dia cari. Kata istrinya, cari apa sih bang? Cari kunci motor. Kan ada yang megang tadi. Kita ke gimana? Kata istrinya, mumpung masih ada waktu duha bang, abang sholat duha dulu lah. Orang mau cari kunci kok disuruh sholat. Kata orang bang, ketika kita sholat, yang lupa-lupa jadi ingat. Itu dia. Benar, begitu sholat baru teringat. Jangan-jangan di situ tuh kunci itu. Begitu selesai sholat, dapat kuncinya. Apa kata dia? Alhamdulillah, berkat sholat duha, kunciku dapat. Itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Karena tujuan sholat bukan untuk ingat kunci. Setan bisikkan ke dalam kolbu kita, ke dalam pikiran kita. Itu namanya lalai. Ayo, itu harus kita perbaiki. Ada caranya? Ada caranya kalau mau. Semuanya ada caranya kok. Nah, itu namanya mengkaji ya. Nih, kita lihat dulu ciri-ciri sholat sahun. Yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Maka datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi yang dikatakan orang yang sahun sholat itu, mereka menyia-nyiakan sholat. Dalam arti kata, nggak sholat. Kalau kita perhatikan, ketika azan maghrib berkumandang, nah itu Jakarta sekitarnya lah, itu macet total. Saya yakin itu banyak orang Islam. Di mana lah mereka sholat maghrib? Kalau naik motor mungkin bisa ya, minggir cari masjid. Nah kalau di mobil macet. Sementara waktu maghrib itu kan singkat, sampai rumah udah jam 8 tiap hari. Tuh, coba itu sahur itu kan bisa dijamak, tak sah karena waktu jarak tempuhnya belum cukup syarat. Begitupun hari Jumat, macet di jalanan itu pas waktu Jumat. Nah itu namanya sahur, melalaikan sholat. Nah oleh karena itu kata Allah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Itulah yang di jalanan tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk orang sahur. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah yang kedua, ciri-ciri sholat sahur itu menunda-nunda sholat tanpa halangan yang dibenarkan syariat. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah yang akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata dia? Baru azan, belum qomat. Nah, begitu imam qomat, baru qomat, baru takbir, belum salam. Begitu imam salam, baru 1:30, masih lama zuhur, ditunda-tunda. Dia main game, dia main WA, main Facebook. Begitu tengah jam, udah 2:30. Alamak, belum sholat zuhur rupanya aku. Buru-buru dia sholat. Habis sholat zuhur, nggak lama kemudian azan asar. Apa kata dia? Oh sekarang asar cepet ya, baru aja zuhur. Nah itu namanya sahur tanpa halangan.
Tapi kata Nabi, kalau sudah terhidang makan malam, berkumandang qomat, makan dulu baru sholat boleh, terutama Ramadan. Tapi jangan diakali, tiap azan dia makan, azan lagi dia makan. Kata malaikat langganan nih, kata. Nah, jadi itu ya. Jadi kita harus hati-hati. Kapan saatnya diperbolehkan menunda sholat, kapan saatnya tidak diperbolehkan menunda sholat. Itu termasuk ciri orang yang sahun sholatnya. Dan itu ciri orang munafik. Nah, yang ketiga, sholat tanpa ilmu. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Tidak boleh. Banyak orang sholat umur udah 50, tapi ilmu sholat yang dia terapkan itu ilmu yang waktu di kampung dulu belajar pakai obor ngajinya dulu. Hitam tuh itu. Sampai ke Jakarta nggak belajar lagi tentang sholat. Jadi ilmu sholatnya itu ya ilmu tradisi lah kebanyakan. Katanya itu sanggup itu. Nah makanya di malam ini kita ngaji nih, iktikaf ini untuk meningkatkan kualitas ilmu sholat kita. Ayo kita kaji ya, nanti akan ketahuan nanti bagaimana ilmu sholat kita selama ini. Yang keempat, tidak mengerti makna yang dibaca. Ini termasuk ciri-ciri sholat sahur. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini kata ulama tafsir, itu wajib. Wajib kita memahami makna kandungan dari bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau kita nggak berusaha, maka sahurlah sholat kita. Kayak burung beo, makan dulu, nggak ngerti yang dia ucapkan. Kita pun begitu, lancar banget kalau baca, tapi nggak paham, nggak mau belajar. Ya apa-apa lah. Yang penting udah sholat, mau diterima kayak, mau kagak kayak, mau gua pikirin, nggak bisa begitu mas bro, kita bilang. Nah, jadi kita harus memperbaiki, meningkatkan kualitas. Ya bukan kuantitas saja, kualitas. Rajin sholat dia, macam-macam sholatnya, tapi nggak pakai ilmu, nggak ngerti makna. Sayang. Ya, kalau kata orang Medan, eman-eman sholatnya. Apa tuh eman-eman? Sayang-sayang katanya. Nah, itu bahasa Jawa ya. Ini ngomong orang Medan. Silakan Bapak Ibu sambil minum ya, tanya kita. Mumpung berminum malam-malam. Ya, ini. Nah, jadi kita harus berusaha. Ada caranya, Ada caranya insyaallah ya. Nah, kemudian kelima, tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsyah, penyelewengan seksual dan munkar, pelanggaran agama. Nah, jadi kalau ada orang sholat, rajin sholat, setelah sholat rajin maksiat, adanya sahun sholatnya, percuma. Ibu-ibu juga hati-hati bu, rajin sholat, begitu keluar rumah pakai baju, you can see, kau dapat lihat di ketek saya, pamer aurat, percuma sholat kita bu kalau gitu. Tutup aurat ketika sholat, di luar sholat. Nah, kecuali di rumah sama keluarga tak jadi masalah. Tapi kalau keluar rumah, rambut wajib ditutup. Nah, kalau nggak ditutup, diumbar sama dia. Habis sholat digulung karena nampak auratnya. Nah, itu tandanya sholatnya sahun. Nggak bisa mencegah. Rajin sholat, tapi rajin juga makan dan abadi umat. Sama aja bohong. Banyak yang begitu. Rajin sholat, rajin korupsi. Korupsi dianggap prestasi. Begitu rata-rata. Makanya kemarin kan itu yang ramai di sosial media itu si emput ya. Dia bilang, wah ini udah kolusi negeri ini udah pejabat udah sangat akut. Loh, baru tahu ente, saya bilang gitu. Nah kita jadi tahu orang rakyat.
sholatnya? Pasti. Karena dia sholat nggak mencegah. Sahun sholat kayak begitu. Ini ayatnya. Nah, baru kemudian kita lihat sholat khusyuk. Nih, sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini khusyuk, ini yang beruntung. Oh, banyak sekali keuntungannya khusyuk. Apa itu khusyuk? Bagaimana tipsnya nanti dulu. Kita lihat keuntungannya dulu. Nih, keutamaan khusyuk dalam sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, kalau kita sholat khusyuk dapat rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu gabungan rahman dan rahimnya Allah. Rahman pengasih, rahim penyayang, digabung jadi rahmat. Gitu tuh. Karena itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu mendapat rahmat kalau khusus sholatnya. Yang kedua, dapat menenangkan ketenangan hati. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku, bukan mengingat kunci, mengingat Allah. Nah, dikaitkan dengan ayat yang lain, yaitu orang-orang yang beriman dari hati mereka, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat. Nah, jadi kalau sholat khusyuk dapat menenteramkan jiwa. Tapi kalau sholatnya nggak ikut kalbunya, sholatnya garing, puasa kalau nggak ikut jiwanya, puasanya gersang. Umroh haji kalau nggak ikut kalbunya, umroh hajinya antak, nggak ada rasa. Nah, begitulah sholat kalau nggak ikut jiwanya sholatnya garing. Tapi kalau dia ikut, nah maka dia khusyuk. Bagaimana tipsnya? Nanti sabar sampai ke sholat. Oke, yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga Firdaus kalau sholatnya khusyuk. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi surga Firdaus itu ini kayak begini. Tutup gelas, kan ada pegangannya di atas, ini paling tinggi. Nah, surga Firdaus itulah yang paling tinggi ini. Di bawah ini surga yang lain. Ada 8 tower kan surga. 7 tower kan. Itu 8. Ini Firdaus yang paling tinggi. Nah, orang yang khusus sholatnya akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, kekal selamanya. Itu keutamaannya. Nah, oleh karena itu, yuk kita berusaha sholat kita mi'raj, naik khusyuk. Makanya akan disebutkan dalam satu keterangan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika sholat itu dulu perintahnya kan mi'raj, dijemput oleh Allah, oleh Rasulullah di hadapan Allah, Sidratul Muntaha. Nah, makanya orang beriman itu harus bisa sholatnya itu mi'raj, khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita lihat slide berikutnya. Ini ya, lihat yuk. Ini kisi-kisinya ini.
ini dia. Kisi-kisi menggapai sholat khusyuk. Kisi-kisi itu artinya kiat-kiat, langkah-langkah, ya. Satu, sebelum menegakkan sholat. Nah, ini dia. Sebelum kita sholat, persiapkanlah lahiriah kita. Persiapan lahiriah, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, istinjanya benar, ya, wuduknya benar. Tuh. Ini kadang-kadang istinja aja salah. Lagi laki-laki kalau buang air kecil berdiri, boleh sih boleh, jarang-jarang, tapi yang paling afdal nongkrong dia. Nah, ketika istinja berdiri dia, tangan kanan nampung air dibuang, dielap kepala kemaluannya, najis itu harus dialirkan dia. Banyak yang begitu. Ibu kalau cebok bu pakai tangan kiri, agak dikorek dikit ke dalam, siram sama air, nggak cukup disiram gitu doang. Nggak sah istinjanya, nggak sah sholatnya. Itu loh. Nah, air besar itu, ini jari tengah ini begitu kan harus digosok dia itu. Cincinnya itu agak ke dalam, digosok pakai sabun. Karena kalau masih bau tangan kita najis, harus hilang warnanya, baunya, rasanya. Pakai sabun. Tapi sabunnya sabun cuci tangan lah, sabun mandi, sampo. Jangan pula pemutih, attack, bahaya. Panas, menggeliat dia. Nah, jadi itu pakai sabun, cuci ceboknya. Nyebokin anakku, pakai sabun bu. Disiram dulu pakai tangan, pakai air. Udah itu campur sama sabun tangan kita. Gosok. Nabi itu kalau istinja itu cuci, digosok ke tanah itu, kalau nggak dingin tangannya. Baik bersih. Kalau nggak gitu nggak diterima sholatnya. Sahun, nggak pakai ilmu. Itu loh. Nah, ketika wudhu dalam surah Al-Maidah itu membasuh tangan dari tangan ke siku, jangan kebalik. Kadang-kadang kebalik begitu tuh, nggak benar. Dari tangan ke siku, membasuh kaki dari kaki ke mata kaki. Jadi kakinya diangkat begini. Ini kadang-kadang kayak main bola dia. Nggak selesainya, gimana gitu wudhu? Nggak benar. Perhatikan ayatnya dong. Nah, itu wudhu. Belum lagi mandi wajib. Mandi wajib itu nggak sah pakai sampo, nggak sah pakai sabun. Dia harus pakai air yang mutlak kayak kita berwudhu. Itulah tayamum. Tayamum medianya harus benar. Ini naik pesawat pergi umroh, tayamum pakai jok pesawat lah, bagaimana caranya? Pakai air ini di pesawat, ini bisa untuk 5 orang ini. Begitu caranya. Jangan kumur-kumur di pesawat, banyak pesawatnya. Ambil segitu ada, langsung ke muka. Tuh, sambil niat. Ambil lagi. Terus tangan kanan. Basuh dia. Basuh lagi kepala, tampung kaki. Udah sholat di pesawat. Cukup 5 orang ini, 4 orang deh. Ditatakin pakai selimut di pesawat itu udah sholat di pesawat. Ini lagi tawaf, kadang-kadang ada yang salah paham. Ustaz, wudhu saya batal karena tawaf itu wajib ada wudhu. Kalau enggak sah tawafnya. Sama seperti sholat itu tawaf. Mau tawaf wajib, mau tawaf sunnah. Kalau enggak ada wudhu enggak sah tawafnya. Gus, catat itu. Begitu dia putaran ketiga batal dia. Ustaz, saya batal. Nanti kita wudhu pakai air zam-zam. Repot Ustaz, terus bagaimana? Saya tayamum aja. Di mana antum tayamum? Pinjam punggung belakang Ustaz. Alamak, saya bilang, kenapa? Kan Ustaz tercipta dari tanah. Begitu kata dia. Itu gak pakai ilmu. Nah, media untuk tayamum, sepakat ulama itu, sebelum ulama mengatakan kaca. Kaca itu kaca cermin yang tergantung di rumah, atau kaca jendela.
Kalau tembok ada catnya, nggak boleh kata ulama. Karpet nggak boleh. Paling afdal permukaan bumi. Itu makanya kalau kaca jendela ibu banyak debunya, apa kata ibu? Kok kacanya kotor ini? Kata suami. Ini persiapan untuk tayamum, papa. Oh begitu. Atau kalau bagus juga itu beli batu pondasi di material yang agak besar, yang bentuknya nggak beraturan. Nah itu taruh di pojok rumah. Nanti ketika tayamum taruh di situ di tangan kita. Atau kalau mau ada orang gali sumur, ambil tanah yang merahnya itu, dibikin bulat-bulat kayak guli, kayak gunung, jemur. Udah kering, masukin ke Tupperware. Ketika kita mau tayamum, ambil satu, taruh di kapus tangan, dihancurkan, dipukul dia hancur, digelar. Tayamum pakai itu. Itu medianya. Nah, jadi kalau bersuci dia nggak benar. Nah, bagaimana dia? Bagaimana dia bisa diterima sholat? Tempatnya, pakaiannya, Allah Akbar. Nah yang kedua, B, persiapan batiniah, iman dan mengingat kematian. Nah imannya harus ditingkatkan. Jadi sholat itu kan dorongan iman. Kemudian ada ucapan di hati, ya Allah, aku ini sholat subuh. Jangan-jangan ini sholat subuhku yang terakhir. Mungkin nanti aku zuhur gak sholat lagi. Berikanlah kekhusyuan ya Allah. Begitu sholat zuhur, ya Allah, barangkali inilah sholat zuhurku yang terakhir. Mungkin nanti aku gak bisa sholat asar. Berikanlah kekhusyuan kepada sholatku. Begitu kata Allah. Ingat kematian. Nah itu kiat pertama sebelum menegakkan sholat. Nah yang kedua, pada saat menegakkan sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat yang benar. Karena kalau saya lihat ketika sholat sunnah, saya goyang kepalanya. Ya Allah ya, gerakannya nggak sesuai sunnah. Nanti saya tunjukkan. Nah kemudian melafazkan bacaan yang sesuai sunnah. Bacaan kita kan dulu belajarnya dari apa? Dari buku tuntunan sholat lengkap, penerbit apa itu? Toha, penerbit Toha dari Semarang ya. Itu dari zaman dulu tuh tuntunan sholat lengkap, tipis. Tapi nggak ada riwayat siapa itu bacaannya, nggak ada, karena dia aja. Tapi itu menyebar. Itu yang terjadi. Nggak jelas itu bacaan dari siapa. Bacaannya harus dari sunnah, dari Nabi. Nggak boleh dari karangan orang, nggak boleh. Itu yang terjadi. Oh ini kan Imam Syafi'i. Mana yang mana? Imam Syafi'i itu meriwayatkan dari hadis. Cuma dinisbatkan aja kepada Imam Syafi'i. Padahal amalnya nggak sesuai. Prihatin kita kan. Tapi begitulah. Dibikin bodoh, memang harus dibodohin supaya bisa dibodoh-bodohin. Jangan bikin cerdas, bikin bodoh, begitu kata mereka. Nah itu ya, jadi yang B, yang C, mengerti dan meresapi makna bacaan sholat. Nah itu ketika sholat kita harus ngerti makna bacaannya, kandungannya, supaya connect, mulut kita baca, kalbu kita menyebut, otak kita mengingat. Konsentrasi dia. Oh ya. Nah kemudian setelah menegakkan sholat, berzikir dan berdoa. Nah berzikir dulu habis sholat, jangan langsung kabur. Jangan Allahumma lantas jalan, jangan. Allahumma lantas salam dulu. Tenang dia, berdoa. Nah baru berikutnya mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ayo mari kita masukin. Ini dulu kita kaji. Melakukan berdiri, bacaan dan terjemahan. Bagaimana gerakan sholat itu dulu kita fokus ya. Masing-masing coba lihat di fotonya ini. Karena nanti sini akan ada nampak. Nah, jadi saya kemarin di Masjid Asmaul Husna
Gading Serpong mengadakan pelatihan ini, pelatihan buku saya ini. Ustaz ada infaknya gitu ya. Ya kita lihat ya, nih hadis nih, peringatan keras dari Nabi. Dari Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Huzaifah berkata kepadanya, kamu itu belum sholat. Orang itu berkata, aku rasa sudah cukup. Huzaifah berkata, seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rukukmu, sujudmu enggak benar. Makanya kan beberapa waktu yang lalu ada viral itu, sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Nah tahun kemarin 6 menit, pecah rekor sendiri. Tahun ini belum ada kabar. Nggak sah itu. Kayak begitu, kalau yang berbangun cepat sekali. Nah, ini harus diperhatikan ini. Gak diterima kalau mati kayak begitu, asal-asalan kata Nabi, rukukmu, sujudmu mati luar sunnah Nabi kan. Banyak. Ya Allah ya Rabb. Nah, cuman gak langsung saya tegur, gak enak. Di sini tegurnya pengajian. Tinggal masing-masing aja merasakan coba. Kalau memang selama ini salah, perbaiki. Yang dulu bagaimana Ustaz? Yang dulu kata Allah, afallahu amma salaf, Allah maafkan karena sudah belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, salah nanti di akhirat. Yang pertama diperiksa sholat, bukan haji 10 kali. Orang manggil Pak Haji, bukan itu. Sholat yang pertama diperiksa. Kamu gerakan kayak begitu, itu siapa yang kamu contoh? Begitu. Padahal kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu kepada sahabat. Sahabat melihat, diabadikan oleh ulama jadi hadis sampai kepada kita. Ya ini ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, mulai masuk kita. Kemudian sholat di depan sutroh, jarak antara sutroh dengan ujung kaki 3 hasta. Nah, itu. Kemudian beliau sholat dan jarak antara beliau dan dinding 3 hasta. Ini maksudnya ketika sholat sunnah. Kalau bapak ibu sholat sunnah, kalau bisa jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, taruh tas di depan kita. Atau garis ini juga bisa, tapi orang nggak paham kalau garis nanti. Paling bagus depan tembok. Tembok itu. Kalau mau taruh benda. 3 hasta. Ini karpet kita ini dari sini ke situ. Jadi kurang 3 hasta. Tiga, saya berdiri di sini. Yang dikatakan lurus itu nanti ini tumit belakang. Ini itu 3 hasta dari jempol kaki, dari ujung jempol. 1, 2, 3. Nah di sini tuh harusnya karpetnya kurang panjang. Harusnya di sini tuh. Nih, baru benar. Supaya sujud nanti ininya tegak, nggak nekuk ke belakang dia. Kayaknya nanti kapan-kapan kalau mau ganti karpet, pesan panjangnya segitu. Kalau ini nanti dundul, apalagi orangnya panjang, dundul dia. 3 hasta kata Nabi hadis. Hasta ini hasta. Jangan di depan, jangan. Oh, ini kan yang bikin karpet ini kan cuma kira-kira segitu, nggak pakai nyunah mereka bikin. Itu kan juga nanti kalau dia kan harganya lebih mahal, nggak apa-apa lebih mahal. Yang penting nyunah gitu. Nah, taruh benda di depan, taruh apa namanya, sutroh. Tapi ibu kalau pergi umroh, jangan coba-coba tas ibu taruh di depan, hilang diambil maling. Harus digantung di sini. Ketika sujud hilang, karena banyak maling di situ. Karena pakar mengatakan di mana ada Muhammad, di situ pasti ada Abu Jahal. Jangan kita anggap orang baik semua di sana, jangan. Abu Jahal di Mekah di Madinah. Tahu nggak kuburan Abu Jahal di mana di sana? Itu dekat Safa Marwah kan ada WC di bawah. Nah, di situ lah, di dalam WC itu kan kuburan dia. Abu Jahal betul. Ini ya. Baik. Nah,
saat berdiri. Pada saat berdiri, duduk antara dua sujud, mata itu pandangannya ke tempat sujud. Jadi artinya, Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menghadap ke hambanya dalam sholat selama hambanya tidak membuang pandangannya. Apabila dia melirik, maka Allah pergi darinya. Jadi mata ke tempat sujud. Nggak pakai Quran yang gede kan? Nggak boleh. Ada imam nih, imam bikin sujud Quran gede, dia baca, nggak boleh, lari Allah tinggal dia. Nggak boleh. Mata ke tempat sujud, ke satu titik, kayak orang mancing di empang, no. Begini makanya, tangannya merayap, lihatin pelampung. Nah, begitu juga kita, makanya yang paling bagus itu polos. Kalau bercorak, nanti dia lihat, ini kayaknya kurang nyambung, kebesaran dikit itu, begitu dan jadinya. Apalagi orang di depan kita pakai baju kaos partai, ini yang bikin gitu kan. Polos bajunya, sajadahnya pun polos, paling bagus tuh, ke satu titik mata kita melihat. Nah, nggak boleh dengar, nih, nggak boleh sholat ngadep ini. Banyak yang di TV banyak itu, apalagi Masjidil Haram, sedikit-sedikit gerak terus dia, takut nanti sorbannya, bajunya lecet. Mahal itu mereka, itu mahal itu. Jadi sholatnya itu aja begitu-gitu terus. Gini dia, besar ke situ. Ya mau di Arab ya, di Arab kalau nggak ada ilmu sama aja. Bukan Arab patokan, ilmu patokan. Nah, jadi mata ke tempat sujud, nggak boleh merem. Ustaz supaya khusyuk, salah. Mati lampu juga nggak boleh. Diterangin itu, makruh hukumnya, dibenci sama syariat. Nggak boleh merem, nggak boleh. Melek mata ke tempat sujud, ketika berdiri, ketika duduk antara dua sujud. Nah, ketika tahiyat mata ke sini. Kalau ruku mata ke bawah. Oke. Nah, kemudian imam menghadap ke jemaah, merapikan shaf, lalu mempersilakan iqamah. Itu alhamdulillah sudah diterapkan di masjid kita ini. Jadi kata imam, istawu wa'tadilu sawu. Kalau Umar bin Khattab jadi imam, itu dia jalan itu di shaf. Bawa tongkat. Mata kakinya mana? Tumitnya rapetin, begitu. Pundak-pundaknya rapetin. Udah, beres semua, udah. Silakan Anda komat. Begitu. Ini kita sebagian juga komat dulu, belum rapi udah komat, bagaimana? Dirapikan dulu. Nah, itu ya. Oke. Nah, luruskan shaf dan lurus pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Nah, dan janganlah kalian biarkan ada celah untuk setan. Barang siapa menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutus shaf, Allah akan memutusnya. Nih, apa standarisasinya? Ini. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, aku mendengar Ibnu Zubair berkata, meluruskan kedua kaki. Dalam keterangan lain, setiap orang dari kami, para sahabat, merapatkan pundak kami dan pundak sebelahnya, dan merapatkan tumit kami dengan tumit sebelahnya. Bicaranya gitu. Siapa dia mau ngambil sampel? Sini, ayo, berdiri satu sini. Ya apa aja, ayo, masuk TV loh. Antum berdiri sini. Nah, kaki tumitnya di sini nih. Terus tumitnya di garis itu, di garis masuk garis. Tuh, tumit ya, ada. Belum mundur. Nah itu. Jadi katakan luruskan itu maksud tumitnya lurus. Belakangnya itu tumit. Oke, jangan depan karena kaki kita panjangnya beda. Jari-jarinya beda, tapi belakang itu rata gitu.
Jadi potongan belakang, tumit belakang. Nah, ditemukan gini. Kalau begitu, tak ketemu. Tapi jangan injek-injekan, nggak boleh. Temu begitu Tuhan. Berdirinya sejajar pundak. Jangan begini serangkah. Jangan rapat, jatuh bu. Sejajar pundak begitu. Cakep ya kalau begitu semua. Jangan kasih celah-celah. Begitu sunnah. Oke, syukurnya. Nanti minta tolong lagi nanti. Nah, gitu. Nah, baik. Nih, ini salah itu, ngangkang tuh. Ini juga salah. Tuh, kalau itu kaki kanan ngadep ke Amerika, kaki kiri ngadep ke Australia. Ngadep ke apa itu? Mengkang gitu. Jangan. Nah, rapat itu nggak boleh. Yang benar itu yang ini. Kita lihat yang benar di bawah. Nih, tuh lurus dia, lurus. Jempol kakinya lurus tuh. Jangan begini. Tuh, lurus. Terus ini tegak. Jangan begini. Sejajar pundak. Lurus. Ini kadang-kadang begini. Jangan. Kelihatan yang udah ngaji sampai belum ngaji, cara berdirinya kelihatan. Ya, nah kalau berjamaah itu tadi rapat dia, pundak-pundaknya rapat, lurus belakangnya, tumitnya, mata kakinya ketemu, pundak ketemu. Nah, oke. Udah ya, sekarang kita masuk kepada keadaan tangan saat bertakbir. Ini gerakan-gerakan kita khusus ya. Keadaan kedua tangan saat diangkat ketika takbiratul ihram dengan jari jemari agak rapat tetapi tidak terlalu renggang. Hadis riwayat Imam Tirmizi itu. Ini di buku saya lengkap semua ini. Lengkap semua itu. Gambarnya pun ada. Kemudian jempol tangan hampir menyentuh bawah telinga. Hadis Abu Dawud. Nah, yuk kita lihat gambarnya. Tuh. Yang pertama, ujung jari tangan sejajar dengan daun telinga. Laki perempuan sama. Nah, pilihan kedua, ujung jari tangan sejajar dengan pundak, gitu. Pilihan ketiga, nah ini tangan kita menghadap ke pipi, gitu. Ya, boleh. Ada hadisnya. Tangan menghadap ke pipi. Jadi kita variasi aja. Kadang-kadang kita ambil opsi pertama, terkadang yang lain kita opsi kedua, atau yang ketiga. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Jangan satu aja, nanti sunnah yang lain mati, gitu. Padahal kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku bersama aku di surga. Nah, jadi tiga pilihan ini, ya. Terkadang sejajar daun telinga, terkadang sejajar pundak, terkadang menghadap ke pipi. Ujung jempolnya agak ke telinga dikit. Itu benar. Yang salah tuh harus begini. Nyerah itu namanya. Atau irit dia, terlalu irit. Begini orang salahnya. Allah. Irit banget. Jangan. Ada yang begitu. Gak bener lah. Gak begitu sholat. Nah, ada yang bukan begini. Allah. Moncongkram dia, Bu. Gak bener. Jadi begitu tuh. Atau begini sejajar pundak, atau begini. Angkat tangannya. Dicontohkan dalam hadis, ada hadisnya. Di buku saya tulis semua itu. Nah, ini salah ya. Jangan diamalkan. Ini cara mengangkat tangan. Yang atas yang benar, yang bawah yang salah. Ada lagi yang diputer. Allah. Hop.
Itu di kampung-kampung lah itu. Nah, itu dia. Pak tahu dah itu dari mana dapat ilmunya. Dari turun-temurun biasanya. Enggak berdasarkan dalil kalau begitu. Katanya. Oke, kemudian bagaimana kalau sholat pakai masker, Ustaz? Nah loh, kemarin itu pakai masker. Kemarin itu kasih jarak lagi sengaja. Setan disuruh sholat. Opung setan, engkong setan, incing, semuanya masuk ke masjid kemarin. Gitu. Jadi mau di pesawat apa-apa udah kena Yahudi gitu. Nah ini dia dah di sini. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Hadis dari Imam Ibnu Majah. Ada dua makna menutup mulut Bapak Ibu. Yang pertama menutup mulut pakai alat, yaitu ada masker. Apalagi sampai ke hidung. Karena hidung nanti anggota sujud loh. Ini kata Nabi. Nah yang kedua menutup mulut itu ketika sholat mulutnya diam. Dalam hati sholatnya nggak sah. Nabi itu ketika sholat sunnah jenggotnya goyang-goyang. Ada ketika sholat zuhur, saya sering jadi makmum, ada imam, saya belum selesai baca Fatihah, dia udah ruku. Kapan dia bacanya itu? Pasti nggak benar kalau itu baca. Jadi bacanya itu kalau kita sholat zuhur, asar, itu sholat sir, itu bacanya seperti baca jahar, cuma nggak ada suara. Kalau ketika zahar kan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kan begitu. Sir juga begitu. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Begitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh begitu. Jadi seperti kita baca jahar cuma enggak ada suara. Itu yang benar. Qomat kamil mulut. Kalau diem nggak sah sholat karena rukun qauli namanya, rukun bacaan. Coba aja nanti kalau sholat zuhur asar ikutlah berjamaah, cepat dapat dia dalam hati kita. Aku sholat sendiri, farrokoh namanya. Karena kalau kita paksakan nggak sah juga sholat kita. Ada yang begitu tuh modelnya itu, cepat banget dia baca. Paling banyak. Banyak itu tak sah itu. Bacanya nggak benar kalau gitu. Cepet dong. Kita baca standar, belum selesai, ya udah ruku aja. Apa sih bilang? Itulah yang terjadi. Sahun deh. Nah, sekarang angkat tangan saat takbiratul ihram. Ada beberapa pilihan. Ini angkat tangan tadi. Tadi kan bentuknya ya. Pertama, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian diiringi ucapan takbir. Ini nih, perhatikan. Allahu Akbar, boleh. Jadi tangannya dulu bergerak, udah sampai baru takbir, boleh. Ada hadisnya. Pilihan pertama, itu hadisnya Ibnu Majah. Nih, kita lihat hadisnya. Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Nih, pilihan pertama. Pilihan kedua, bersamaan mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Oh, begitu, sama dia. Tapi Allahnya itu minimum 2 harokat, maksimum 4 harokat. Enggak boleh terlalu pendek, enggak boleh terlalu panjang. Kalau gini ada orang takbir, Allahu Akbar, enggak boleh. 2 harokat, Allahu Akbar, atau 4, Allahu Akbar. Enggak boleh kepanjangan. Saya sering dengar, kenapa di
dia masukkan semua niat. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum jam 12 kurang 4, agak cerah sedikit. Tapi begitu semua diniatkan, dia panjang. Kacau. Jadi cukup niat itu, aku sholat zuhur. Udah, 4 rakaatnya diusul gak apa-apa. Aku sholat asar, aku sholat subuh, cukup. Allahu Akbar, itu di hati itu. Banyak yang kadang-kadang, ya Allah. Ini kalau saya diminta untuk bagaimana menggapai sholat khusyuk, saya sampaikan lah. Tuh ya, baik. Ini jadi bersamaan angkat tangan dengan takbiratul ihram. Enggak boleh tukar takbiratul ihramnya. Allahu shamad, enggak boleh. Atau diganti diterjemah Allah dan enggak ada, enggak boleh. Repot kalau orang-orang batalkan imamnya. Allahu Akbar, bahaya guys. Jadi wajib dia Allahu Akbar. Ya. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, mengucapkan takbiratul ihram dulu, baru kemudian mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Boleh. Kan enak itu jelas. Hadis itu ada. Ya. Hadis Imam Ad-Darimi. Saya tulis semua di buku saya. Lengkap insyaallah. Saya tanggung jawab bulan akhir soalnya. Main-main. Ini saya bikin buku ini waktu pandemi gimana? Pandemi atau pandemi enggak tahu ya. Nah, kemudian bikin YouTube juga saya dua. Alhamdulillah itu. Teman-teman pada bingung, gak ada kegiatan. Kalau jangan bingung, nonton, bikin dong karya. Oke, ini ya 3 pilihan. Gerakan dulu, baru ucapan, berbarengan, atau ucapan dulu, gerakan belakangan. Makanya kalau kita misalnya ini bapak-bapak jadi imam, udah agak tua ya, udah gak muda. Kalau bilang tua itu tersinggung. Padahal saya paling tua di sini. Kenapa? Lahir zaman purba. Paling tua saya. Dan dari sujud dia kepanjangan. Allah, kepanjangan. Udah bergerak dulu. Udah mau nyampe baru Allahu Akbar, boleh. Begitu mau sujud, bergerak dulu dia. Udah mau nyampe baru Allahu Akbar. Karena kalau dari awal kita takbir mau berdiri Allah, kan lama itu. Apalagi tadi itu udah susah geraknya. Nanti ada makmum udah duluan dia. Lama kali kamu begitu kata dia. Orang Batak pula makmumnya repot. Masuk biasa dia supir metro ini mau cepat-cepat aja dia. Disalib deh kita. Nah itu dia. Jadi ini 3 pilihan. Silakan ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, dan seterusnya. Niatnya apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Oke. Nah, berniat di dalam qalbu saat takbiratul ihram. Ya. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, setelah niat. Kalau usolli Ustaz, ya kalau usolli kan sebelum takbir, ya boleh-boleh aja. Jangan kalau usolli, nyanyi pun boleh. Sebelum takbir nih dia nyanyi. Teganya. Oh, kata Nabi Zakir begitu. Baru takbir Allah, boleh aja. Cuma kalau kerjaan. Nah, jadi kita aja. Ya mereka pakai usolli biarin aja. Tapi ketika takbir kalau nggak niat, maka itu nanti sholatnya bisa nggak sah. Nah kata ulama, niat itu qasdus syai'in muqtaranun bi fi'lihi. Menyengaja satu perbuatan serta ketika dia mau ngerjainnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang bersedekah. Setelah angkat tangan, kita harus bersedekah. Nah, itu juga ada yang benar, ada yang keliru. Nih, yang benar nih, pilihan tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini punggungnya, ini tangan kanan, letakkan aja antara dada dan pusar. Itu pilihan pertama. Ada 6 ya. Yang kedua,
Tangan kanan diletakkan di pergelangan, diletakkan jangan dipegang, diletakkan aja begitu rapat. Perempuan laki sama. Yang ketiga, nah diletakkan di lengan dia. Kalau dia rapat di lengan, jangan sampai ke siku, di lengan sini. Itu semuanya ada hadisnya. Nah atau ya dia pegang, nih, dia pegang pergelangan, taruh antara pusar sama dada, Imam Syafi'i. Atau, nah, punggung tangan kanan, tangan kiri, letakkan di dada. Tapi jangan begini, dada. Boleh. Nah, atau yang keenam, pegang pergelangan tangan, taruh di atas pusar bagi orang yang perutnya agak buncit, agak gendut, boleh. Pegang, taruh pusar nih. Ini nama ini benar. Pilih salah satu. Nah, yang salah, nah ini salah ini, kedinginan. Salah ya. Nyamping juga salah. Terlalu ke atas juga salah. Di leher dia taruh. Tuh sedekap tuh. Nah, tapi kalau ada irsal Imam Malik nggak sedekap, lurus aja dia. Takbir kan? Allahu Akbar. Udah gini aja dia. Nggak pakai diangkat lagi tangan. Imam Malik. Syiah juga begitu. Ya, sama ya. Allah Allah. Nah itu berdiri ya, sama sedekap. Nah sekarang kita pindah ke ruku. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana ruku yang salah. Nah ini salah. Kepalanya dengan sama nunduk, nggak boleh. Jadi dia harus rata, mata lurus ke bawah, tegak ruku. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan begitu, nggak boleh. Tangannya begini lagi, nggak boleh. Begini nggak boleh. Tangannya dengkul. Kalau laki agak dengkul, kalau perempuan agak rapat. Nah. Jangan ada pernya. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Batal sholatnya. Ada pernya dia. Ada lagi rukunya begini. Allahu Akbar. Kenapa nggak tunduk Pak? Tanggung kan nanti mau berdiri. Begitu kata dia. Astagfirullah. Banyak begitu. Benar ya Allah, bagaimana lah salat mau diterima? Coba aja perhatikan negara sholat sunnah yang nggak ngaji, yang belum ngaji ya. Rukunya. Makanya kata Nabi kalau ditaruh belas di situ jatuh. Coba Bapak Ibu nanti rukuk di rumah, suruh foto sama anak kita dari samping. Tengok beberapa kali foto coba. Nanti kita rasakan. Kalau nggak di foto kita nggak tahu rukuk kita bagaimana. Coba itu nanti lakukan itu. Coba dulu foto dulu nak. Bapak lagi rukuk jangan ngapain. Karena saya tahu rukuknya Bapak bagaimana. Begitu foto. Rukuk ya. Mata lurus ke bawah. Mata lurus ke bawah, jangan dengak, jangan nonggeng. Lurus ke bawah. Nah, ketika rukuk itu tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak kurang lebih 3 detik. Makanya Nabi itu disebutkan di sini semuanya sama dalam tumakninah, setiap rukun. Maksudnya begini, perhatikan. Ketika kita rukuk nih, Allahu Akbar. Berhenti dulu 3 detik, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu yang benar. Ini kadang-kadang belum nyampe. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Gak boleh. Diam dulu. Subhana Rabbiyal Azim. Gitu. Diam dulu 3 detik, tumakninah dulu, baru baca. Imam nggak begitu. Imam nggak ngerti ilmunya. Banyak yang nggak ngerti ilmunya. Nah, kalau berjamaah, imam nih yang ngerti ilmu.
Imam nyampe dulu. Imam nyampe nih, Allahu Akbar. Biar dia 3 detik diam. Baru kita bergerak makmumnya, Allahu Akbar. Begitu. Sami Allah liman hamidah. Tegak dulu imam. Tumanina. Berhenti 3 detik, baru baca. Enak kalau itu rapi salatnya. Cakep dilihatnya. Nah ini ancaman bagi makmum yang mendahului imam. Wah betul banget. Marah ini saya. Keluar bapak saya ini. Nah itu dia. Jadi imam 2 salam, baru kita salam pertama sebagai makmum. Cakep tuh. Kalau begitu salatnya. Tumakninah namanya. Jangan duluan imam nyamai aja, nggak boleh. Biarkan dia dulu 3 detik. Sabar kita. Begitupun waladhdallin. Nah, biar dia 3 detik baru kita sambut sama-sama. Amin. Ini imam belum selesai, baru waladhdallin. Belum sampai in, udah hari yang duluan. Amin, keledai. Sholatnya tadi keledai, itu oleh sahun, nggak pakai ilmu. Kira saya gojrok aja terus udah kenal ini sama saya. Tapi pakai dalil katanya gojrok kayak gitu ya. Jangan sama imam, Bu. Jangan Pak, duluan imam. Nggak boleh. Keledai kepala kita di akhirat nanti. Lu itu kok keledai semua, kenapa lu sholat dia duluan imam? Gitu. Kalau gitu Ustaz, nggak usah berjamaah. Apalagi kalau ular. Tuh, perbaiki. Masih ada waktu. Nah, itu dia. Yang dulu minta ampun sama Allah. Kalau ampun kan yang dulu karena kita ngaji. Inilah keutamaan orang yang mau ngaji gitu loh. Ngajinya naik lagi tengah malam. Orang-orang dulu ngaji begini. Nabi itu pernah bikin pengajian habis sholat subuh, Nabi naik mimbar. Terus sampai menjelang zuhur, turun Nabi. Sholat zuhur, habis zuhur ceramah lagi. Asar, turun lagi Nabi. Sholat asar, habis asar ceramah lagi sampai maghrib. Pernah daurah seharian. Itu bulan Ramadan terjadi. Yang disampaikan tentang fitnah akhir zaman. Begitu cara ngajinya. Luar biasa Nabi kalau ngajar ceramah itu. Nah, saya lihatnya begitu, makanya saya ceramah kemarin itu mungkin pelatihan ini. 1 hari ngomong terus, gak capek Ustaz. Saya lihat saya ngikutin Nabi, aman. Nah, gitu aja. Kalau ngikutin Nabi aman, tahu kita dalilnya. Nah, begitulah semuanya. Allah tolong. Nah sekarang i'tidal. Ayo kita lihat i'tidal, bagaimana yang salah, bagaimana yang benar. Saya tidak mengangkat kedua tangan. Nih, sama seperti takbiratul ihram ya. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan kita. Oke, itu ya. Kemudian setelah diangkat, taruh kemana tangannya? Ada 2 pilihan. Pertama sedekap lagi, yang kedua lurus, irsal. Ya. Jadi kalau kita i'tidal, Sami Allah, angkat tangan lagi. Terus bagaimana? Boleh begini. Boleh begini. Atau Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Nah, yang salah begini. Sami Allahu liman hamidah. Oh. Goyang-goyang dia kayak ondel-ondel. Diam, tangannya diam, jangan goyang-goyang. Ini ada yang nggak angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Begitu aja dia. Kok nggak lurus Pak? Tanggung Ustaz mau sujud ini. Begitu kata dia. Sengaja tonggeng dia. Tegak dulu lurus. Ya Allah ya Rabb, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Begitu. Ada beberapa pilihan dia. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sembarangan. Ini waktu mau sujud, tarik lagi celana. Tarik dia. Jadi gak cakep nampak gerakannya. Karena gak sesuai sunnah. Nah, tegak dulu baru dia bacalah doanya.
Kalau sami Allah hamidahnya berbarengan boleh, sami Allah liman hamidah. Tapi Allahumma rabbana walakal hamd tegak dulu dia, baru baca itu. Begitu pun berjamaah, biarkan imam nyampe, udah nyampe baru kita bergerak. Gitu. Nah itu iktidal ya, angkat tangan. Ngangkat tangannya seperti takbiratul ihram. Pilih salah satu. Setelah itu tangannya boleh disedekapkan ke kaki, boleh lurus. Silakan. Ada dua-dua hadisnya. Nah, kemudian turun sujud. Nah, ini cara turunnya bagaimana? Cara turunnya. Udah berantem tuh. Lo kaki duluan deh, dengkul duluan deh, iya. Kayak ontak lo. Nggak seneng dibilang ontak. Daripada lo tangan duluan kayak kodok lo. Kan berantem tuh. Kata yang lain, mendingan gua gak sholat. Begitu kata dia. Nah, karena salah paham, terlalu sempit pemahaman. Nabi itu pernah turun dengan dengkul dulu. Karena waktu Nabi masih gagah. Tapi begitu Nabi sudah agak berat badannya, Nabi itu tangan dulu turun. Yang nggak boleh, janganlah kalian turun sujud itu seperti derumnya onta ketika mau duduk. Maksudnya derum itu begini, dengkulnya bunyi, gedebuk, enggak boleh itu, lembut dia harus. Apalagi kalau lantainya lantai papan, kan bunyi tuh, gedebuk-gedebuk itu nggak boleh. Jangan ada suara. Kalau dengkul duluan, tuh begitu tuh. Baru. Nah, ketika Nabi sudah berat, tangan duluan. Tuh. Tangan duluan dia. Kan baru udah berat. Silakan. Kalau saya kadang-kadang dengkul, kadang-kadang tangan. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Yang salah jidat duluan, nyongset. Bukan nyongset. Kalau nyongset biasa, nyongset itu luar biasa. Oh ini baterainya habis ini. Dikasih tahu itu namanya nyawanya mau habis. Gimana colokan ini? Ayo coba kasih dulu colokan. Ya, turun sujud ya. Ketika tangan turun duluan, baru dengkul. Nah, itu juga jangan bunyi dengkulnya. Tapi ada yang saya perhatikan, dia turunnya tangan dulu, tapi patah gerakannya. Ini juga hati-hati. Tahu maksudnya patah ya? Dia begini nih, perhatikan ini. Tangan duluan. Nah, tapi begitu dia. Nah gitu, nggak boleh. Ada patahnya. Kalau mau tangan duluan, santai aja. Nah santai begitu. Jadi nggak usah pakai begitu. Ada bergeraknya begitu dia. Nggak tahu kan, bukan kaget. Mengagetkan diri dia. Alhamdulillah udah masuk nyawanya. Oke ya, nah jadi itu boleh dengkul, boleh tangan. Yang penting jangan berderum, bergebuk, gitu nggak boleh. Lembut, karena kita sedang menghadap Allah. Oke. Nah pada saat sujud, perhatikan nih pada saat sujud nih posisi kaki, posisi tangan. Nih kakinya itu rapat tuh, rapat kakinya itu yang benar. Tumitnya rapat. Kemudian ya pokoknya rapat dah gitu dah. Nah, jangan jarang, nggak boleh. Renggang, jangan. Laki perempuan sama bu. Jadi rapat yang benar, jangan renggang. Apalagi begono tuh diangkat sebelah kakinya nggak boleh.
Ustaz maksudnya diangkat sebelah bagaimana? Ketika ada orang mau duduk tahiyat akhir, kepala belum ngangkat, kaki udah ngangkat, batal sholatnya. Karena siap-siap dia mau dia sholat tuh kaki kiri tuh. Lagi kalau diangkat sama dia, kepala belum terangkat. Nah itu bahaya. Ada yang begitu sholat padanya. Ngangkat kepala dulu, baru angkat kaki. Bergerak kakinya. Nah itu loh. Tuh ya, jadi hati-hati kita. Nah kita lihat anggota sujud deh. Ini anggota sujud ketujuh. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. 1, kening. Beliau lantas memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk hidung. Nah, berarti kening sama itu satu paket. Makanya kalau ketutup masker, nah, terserah sendiri dah. Tak jauh sholat kan? Lagi sholatnya. Apalagi maskernya itu gede kayak yang pakai kaca gitu, udah pakai masker, pakai kaca lagi, pakai helm lagi, lebay. Begitu kemarin itu. Padahal kalau memang ada tuh virus, mati semua kita. Jadi, udah, memang gitu kata Bang Hadis yang begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya kalian diacak-acak sholat kalian kata Nabi dalam hadis di akhir zaman. Nah itu, kalau kita tahu ketawa aja kita. Itu ya, itu yang satu. Kening sama hidung satu paket. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan nih menyentuh ke lantai begini, ujungnya itu sejajar telinga boleh, sejajar pundak boleh. Nah yang ketiga, keempat, kelima, kedua lutut menyentuh lantai. 6, 7 ujung jari kaki, ya kedua kaki itu tegak. Nah itu. Dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Ibu-ibu nih, ibu-ibu mau kenahnya atau bapak-bapak pecinya, jangan begini Pak. Bu, nggak boleh bu ini keningnya ketutup, basah. Pakai sorban gede kayak ular naga sorbannya. Nutup ininya sama aja bohong, nggak ada ilmu dia. Cuman gaya doang pakai sorban. Atau anak muda nih kalau lagi sholatnya nggak pakai peci tuh, rambut panjang. Begitu mau sujud, Allah. Ya kena lagi sama aja bohong. Sibuk sama rambut dia. Oh gitu tuh. Jadi hati-hati. Ibu-ibu mau kenanya lebar bu, ya. Lagi sujud ibu gelar, Allah Akbar, ibu gelar, ibu sujud ibu kena, nggak sah. Karena apa? Tarik aja mau kenanya. Kecuali kalau bapak-bapak taruh di situ sajadah kecil, sujud nggak apa-apa karena diem dia. Ya nggak boleh tarik. Itu loh, nampak sepele itu penting. Ayo, yang pakai masker lagi sholat itu, hidungnya menutup. Ntar di akhir tanya. Jawab masih banyak, jawab kan? Yang penting saya kasih tahu ilmunya. Ini hadis dari Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Di buku saya ada. Nah ini ya, ini yang benar nih. Oh. Kalau sujud di Bapak Ibu, ini lutut ini, paha ini, dia setidak-tidaknya tegak atau condong ke depan. Jangan ke belakang condongnya. Saya contohin deh, ketika sujud ya. Makanya tadi karpet itu harus panjang itu begitu. Kalau begini sujud, ini kan miring dia harus tegak atau ke depan dikit, tapi jangan terlalu. Ada yang bisa terlalu dia, kayak orang tiarap. Nah, jadi begitu. Ini tegak paha atau ke depan dikit. Gitu ya. Nah ini nggak boleh nyentuh tanah. Tuh, ya nggak boleh. Nggak boleh, nggak sah sholatnya nanti. Oke. Nah kita lihat berikut lagi ini slide-nya. Nah ini tadi yang pakai masker tadi ya, nutupin hidung. Tidak boleh menempelkan lengan tangan ke lantai. Janganlah ia menempelkan kedua lengan tangannya ke lantai sebagaimana seekor anjing
dan hendaklah dia mengangkat kedua pahanya tuh kan. Tuh nggak boleh. Pahanya itu terangkat, jangan terangkat begini, lurus, kalau ke depan ketika sujud. Makanya kadang-kadang ada masjid, ini nggak tahu ini, oh ini alhamdulillah ini ada space-nya. Ada masjid Pak, sudah lakinya pendek, dikerowak lagi nih, aku dikerowak. Dia dikerowak itu dimasuk kemari. Pas orang ini sholat, nah lo, orangnya tinggi pula. Macam mana pahanya? Pahanya itu harus dia angkat kata Nabi. Tolong matikan dong kipasnya. Udah tua saya, lahir zaman purba soalnya. Gak kuat. Apa ya? Nah itu perhatikan, jangan nempel ini ke lantai, pahanya tegak atau ke depan dikit. Nah, Ustadz ya, kalau ada orang jidatnya hitam, nah itu pertanyaan nih kan? Anda kira-kira nanya gitu? Saya bikin pertanyaan sendiri lah. Kan ada yang nanya gitu, Ustaz, apakah pertanda itu orang rajin sholat jidatnya hitam? Bagaimana Ustaz? Begini. Pertama yang perlu dicatat, yang bisa hitam jidatnya hanya laki-laki bu, perempuan yang bisa. Kenapa? Tengkorak kita beda. Satu. Yang kedua, penyebab bisa hitam itu ada memang betul-betul efek dari sujudnya yang benar, ada karena dia rekayasa sendiri. Misalnya karpetnya kan ada kasar Pak, begitu sujud dia gosok, nah itu dia. Begitu berdiri tarik lagi, nah itu lama-lama lecet itu. Ini yang salah. Ya perlu saya kasih tahu yang salah, jangan lakukan. Nah kan dulu ada video juga gitu kan. Tapi jangan jelekkan juga orang yang jidatnya itu kalau dia sujud bener dia. Enggak semuanya salah begitu loh. Diterangkan. Bagaimana benernya Ustaz? Begini, perhatikan. Ini penting, ini jarang-jarang dikasih tahu ini. Ketika kita sujud, berat badan kita ada dua pilihan. Pertama, taruh di dua telapak tangan kita, kepala hanya nempel. Lagi perempuan sama. Yang kedua, berat badan kita taruh di jidat kita, tangan hanya nempel. Contoh, ini tuh perhatikan, dua-duanya ada hikmahnya. Saya tentu pertama berat badan di sini, nih, kayak orang push up. Ini yang bertahan. Nah, jidat kita nempel. Ini nempel doang. Pilihan pertama. Yang kedua, berat badan di sini. Perhatikan. Ini cuma nempel, berat badan di sini. Itu bisa hitam. Itu caranya. Jadi jangan jelekan orang dulu, jangan seuzon dulu. Ditaruh batu itu singa. Ada singa ditaruh batu di situ, ya kan? Ada teman iseng ditendang. Ada di sana itu di Mesir gitu, tendang sama kawannya. Nih mau dia dari batunya mana? Gak usah ikutin begitu. Yang penting sujudnya itu Pak. Coba diperhatikan Bapak, praktekkan coba. Terkadang berat badan taruh di sini, terkadang di sini. Apa hikmahnya? Itu dia. Kalau di sini untuk jantung, kalau di sini untuk oksigen ke otak. Cakep, apalagi subuh taruh di sini. Saat sujud nanti kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Cakep dia. Pahanya tegak atau ke depan. Begitu sujudnya. Ini sembarangan aja sujud. Udah kaki pahanya nggak jelas. Nih ke belakang ini nggak keangkat kata Nabi. Ini nempel. Jidat juga jelas. Oke, dah ya. Nah itu caranya. Oke. Nah sekarang duduk antara dua sujud. Ini gerakan semua nggak sih? Baca dulu, apalagi terjemahan. Ada buku ya. Nah ini duduk antara dua sujud, yang benar sama yang salah. Laki perempuan sama lu. Nih pada saat duduk antara dua sujud dan duduk yang akhir,
duduk antar dua sujud, ya, dan duduk tahiyat awal maksud saya. Itu sama, modelnya sama. Duduk antar dua sujud dan duduk tahiyat awal. Nah, nanti sebagian pendapat duduk tahiyat akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ada juga yang sama dengan duduk seperti ini. Nah, kita lihat. Ini benar. Yang di atas namanya duduk iftirash, yang di bawah namanya duduk iqo. Kalau iftirash, kaki kiri ditidurin, duduk di situ, itu tegak. Nah, kalau yang iqo, tegak dua-dua, rapat, duduk di atasnya. Rabbi ghfirli, at-tahiyatul mubarakat. Boleh. Terkadang yang di atas, terkadang di bawah. Niatnya apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Nah, itu yang benar ya. Nah, tengok yang salah ini, yang salah. Duduk yang salah, jangan ikutin. Ini salah ini. Ini salah ini kawan tuh. Kaki kanannya ditekuk begitu salah. Yang belah kiri ini kakinya dua-dua ditidurin. Itu duduk istirahat, salah. Apalagi begini. Salah ini semua. Coba aja perhatikan orang duduk antara dua sujud. Kebanyakan yang begini nih. Acang luar jadi jarang nih. Ini terapi untuk di luar sholat boleh lah kalau mau terapi, kalau kuat dia. Ya. Nah, gitu. Kuat enak juga itu untuk terapi, apalagi tidur ke belakang gitu. Bisa. Ini begini kadang-kadang gitu. Nih, atau dia begini, atau kalau orang betul-betul begini. Enggak bener. Kan sunnah ini, apaan sunnah ini, bukan sunnah begitu maksudnya. Ngikutin Nabi itu enggak, itu aja. Itu salah ini. Nah, jadi hati-hati. Nah, kemudian cara akan berdiri. Nah, ini untuk rakaat kedua atau rakaat keempat. Ya, mau rakaat kedua dia dari sujud. Cara berdirinya gimana? Duduk istirahat dulu. Nah, itu dulu istirahat. Saya habis sujud kita. Habis sujud. Jadi kita habis sujud nih, mau berdiri nih. Tekan udah 4. Ini sujud kita kan? Sujud. Allah. Nah, begini dulu. Setelah begini, baru kemari, baru ngangkat. Nih, lihat nih. Tuh. Duduk istirahat dulu, baru tangan napak ke lantai, baru kita angkat. Nah, itu. Atau juga terkadang bertumpunya di dengkul. Boleh. Duduk istirahat, tangan di dengkul, berdiri, boleh juga. Tanpa ke lantai tangannya. Nah, begitu ya cara berdirinya ya. Mau rakaat kedua, keempat, langsung sedekap, nggak ada angkat tangan. Tapi kalau habis tahiyat, nih, tahiyat awal. Kita tahiyat awal nih. Ini ya. Nah, kita berdiri, boleh di sini tangannya, boleh juga kemari. Kalau tahiyat awal kita berdiri, angkat tangan, sedekap. Tapi kalau rakaat keempat nggak ada sedekap, nggak ada angkat tangan. Loh, langsung aja berdiri dia, langsung sedekap, tep gitu. Nggak angkat tangan. Yang angkat tangan kalau kita berdiri habis tahiyat awal. Kalau dia sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Oke, kalau subuh nggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Nah, sekarang cara duduk dan menunjuk tahiyat awal. Nih, ini tahiyat awal nih sama seperti duduk antara dua sujud ya, iftirash dan iqo. Nah, pada saat duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal yang salah. Nah, nggak boleh begini tahiyat awal. Nggak boleh begini tahiyat awal. Apalagi begini. Sama duduk antara sujud nggak boleh begini.
Salah semua ya duduknya ya. Nah, sekarang cara melingkarkan jari. Nih, coba yuk. Semua diangkat tangannya. Tolong. Jari kelingking, jari manis, jari kelingking dilipat, kan tinggal 3 itu. Nah, baru jari tengah sama jempol ditemukan ujungnya. Kan ada bundar tuh. Ini yang benar. Letakkanlah di ujung dengkul kanan, ujung jari sejajar sama dengkul kanan. Tahiyatlah di situ. Nah, gini caranya nih, bundar dia. Jangan begini. Dikepal salah ini. Apalagi ada orang tahiyat begini. At-tahiyat, nembak dia. Kacau-kacau aja. Ada yang begini Tuhan. Cuma ngembang doang, salah itu. Ada yang kelebihan tadi. Tangannya lewat. Udah dikepal begini, lewat. Jadi yang bener bundar dia. Ujungnya ketemu ujung sama ujung. Ditekan tuh, bundar dia. Itu. Ya. Nah, Ustaz, kalau ujung jarinya itu digodek-godek bagaimana Ustaz? Nah, itu 4 imam itu berbeda-beda dia. Berdasarkan hadis yang sampai kepada mereka. Kalau Imam Syafi'i, ya, dia ketika tahiyat itu masih begini. Ketika asyhadu an la ilaha illallah baru macung dia. Asyhadu an la ilaha illallah baru macung Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dari awal dia udah godek at-tahiyat, tapi kanan kiri godeknya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dari awal udah godek atas bawah at-tahiyatul dia. Nah, kalau Imam Hanafi, dia ketika ngacung itu kalimat Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Kalau ada Allah dia naik. Dia naik. Itu dia. Ada kalimat Allah dia naik. Itu Imam Hanafi. Imam Hambali dari awal godeng atas bawah. Imam Maliki kanan kiri. Imam Syafi'i ngacung asyhadu an la ilaha illallah. Silakan pilih satu. Yang salah itu begini, at-tahiyat untuk salat. Maju mundur dia salah. Gitu ya, tinggal kita mana yang kita serang aja. Kalau kita berkomunitas orang yang tahiyatnya itu pas begini, jangan kita godek-godek, nanti terganggu dia. Apa itu kayak udah kayak kornya begitu, kata dia. Kan ganggu orang, kita nggak boleh juga. Tapi kalau salah sendiri silakan. Nah, yang salah itu begitu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu doang itu. Masa begitu doang. Apaan? Nggak benar. Atau di kepal begini. Orang kata Nabi dilingkar kok, itu hadis yang sahih itu. Ada hadisnya. Ya, jadi harus benar. Sampai sekecil itu diatur sama Nabi. Nah, pandangan mata tertuju tertelunjuk. Ya. Jadi sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW jika duduk tasyahud meletakkan tangannya di atas paha kanan dan meletakkan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri, menunjuk dengan telunjuknya dan pandangan mata beliau tidak melewati telunjuknya. Tuh, kesini mata kita, jangan ke tempat sujud. Tahiyat awal, tahiyat akhir sini. Kalau berdiri duduk antara sujud ke tempat sujud. Tidak ke tempat sujud. Oke, tuh, situ mata itu pandangannya ya. Kemudian cara duduk tahiyat akhir. Nah, ini benar nih tahiyat akhir nih, perhatikan. Kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kaki kanannya tegak begitu, tekuk ke depan. Ini benar. Nah, kalau cantengan kaki kanannya boleh nyamping. Misalnya jemput cantengan, nggak bisa ditekuk, ke sono boleh. Boleh. Nah, ini yang salah ini, kaki kanannya ditekuk begitu salah ke belakang. Banyak orang begitu tahiyat akhir. Salah. Ya? Kenapa itu? Itu dia kalau jempol cantengan itu yang bawah ini. Begini
boleh nih catatan. Boleh. Kan kalau afdolnya itu yang normal begini, tuh ini tekuk ini ada tekuk. Nah kalau gini salah. Ini tidur begini salah ini kayak yang ini yang belakangan ini. Nggak boleh. Kalau jam tangan begini boleh. Tapi kalau bisulan bagaimana? Kalau begini nggak boleh. Sebelah kiri bisulan Ustaz. Duduk sholatnya. Iya ada bisulan. Kalau duduk bagaimana Ustaz? Nah duduk dikombinasi. Kalau dia masalahnya ketika sujud, nah ruku, tidak sujud nanti berduduk. Tapi usahakan kalau pakai kursi di pojok sholatnya jangan di tengah-tengah sini. Ya supaya nggak mengganggu barisan nanti. Apalagi di belakang itu ada petok kursi ntar dia kepala tuh gitu. Di pojok aja dah. Nah gitu ya, ini tahiyat akhir duduknya. Tangannya seperti tahiyat awal tadi, lingkar tadi tangannya. Nah, sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi tumaninah padanya. Pertama, karena lupa tahiyat awal dan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nih, tahiyat awal nih kita jadi imam, ya kita jadi imam ini atau sendiri. Allahu Akbar, berdiri kita. Udah begini, baru ingat, jangan duduk lagi, nggak boleh, berdiri aja terus. Tapi ketika masih begini dia, Allahu Akbar, pas mau berdiri, Subhanallah, nah udah duduk lah. Tapi kalau udah berdiri begini, Subhanallah, apaan? Tahiyat. Oh iya, batal sholatnya. Iya, kata sebelah, sholat lagi ngobrol, gimana nggak batal? Kata yang sebelah, mending gua nggak ngobrol, iya bagi semua. Udah, kan udah subhanallah tadi, oke, udah diem aja udah berarti paham dah, lupa. Nanti sebelum salam sujud sahwi, gitu caranya. Jangan duduk lagi, jangan berdiri. Nah itu ya. Pilihan kedua, karena ragu jumlah rakaat yang dilakukan sebelum salam. Saya udah 2 atau 3 ya, nah begitu kan sering-sering kadang-kadang kita ragu-ragu tuh. Ulangin sholat nggak boleh tuh. Ambil kata Nabi, ambil yang sedikit. Baru 2 paling gitu. Walaupun memang udah 3. Ntar terakhir sebelum salam sujud sahwi dulu. Harus salam. Tuh, jadi yang kedua karena ragu-ragu. Yang ketiga terlupa baru 2 rakaat tetapi sudah melafazkan salam, padahal seharusnya sholatnya per rakaat, lalu sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Pernah zaman Nabi, kalau zuhur nih 2 rakaat baru udah salam. Selesai sholat kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada perubahan rakaat sholat? Ada berapa? Kok baru 2 rakaat udah salam? Kata Nabi, benar kata dia, benar ya Rasulullah. Ayo kita tambahin lagi, tambah lagi 2 rakaat takbir Allah Akbar, langsung baca Fatihah. Enggak takbir, enggak tidak baca iftitah lagi. Kita ulang dari awal, enggak, tambah 2 rakaat. Walaupun sudah ngobrol tadi karena untuk kepentingan. Nah sebelum salam sujud sahwi. Tuh yang ketiga, yang keempat, kelebihan rakaat di dalam menegakkan sholat. Teringatnya setelah selesai sholat, maka ia langsung bertakbir, kemudian lalu sujud sahwi dan dilakukan selesai sholat. Nah jadi ada juga kasus zaman Nabi, begitu selesai sholat, ya Rasulullah, apakah ada penambahan sholat asar sekarang jadi 5 rakaat? Benar kata dia, benar. Oh dari 5 ya, ya. Ayo ikutin saya, takbir lagi, Allahu Akbar, sudah sedekap langsung sujud. Duduk, sujud lagi, duduk, salam, mudah. Begitu caranya. Ya. Nah, ini dia. Rasulullah tidak memberikan redaksi bacaan untuk sujud sahwi secara khusus. Beliau hanya memerintahkan melakukan 2 kali sujud saja sambil melafazkan takbir. Sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Sujud kedua, duduk tahiyat akhir, salam. Enggak pakai tahiyat lagi, enggak pakai. Nah bacaannya juga kan nggak usah baca, itu cuma nina, sujud, duduk, nggak usah baca, cuma nina aja, sujud, terakhir, salam. Itu kata sebagian ulama. Tapi ada yang mengatakan, nih,
mengatakan bahwa dilafazkan pada saat sujud sahwi adalah sebagaimana sujud biasa. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, kan ada macam itu bacaannya itu. Nah, duduk antara sujud rabbil firli, subhana rabbil a'la, duduk terakhir baru salam tanpa baca salam akhir. Ada yang mengatakan begitu ulama. Nah, kemudian ada juga ulama mengatakan bacaannya ini subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa gitu. Ini udah redaksi dari ulama aja nih, bukan dari Nabi. Dari Nabi cuma nyuruh sujud 2 kali, nggak ada bacaan. Nah, sebagian ulama katakan boleh dibaca sujud biasa, boleh pakai ini gitu. Oke ya. Nah, cara menoleh ke kanan dan ke kiri, ini menoleh juga penting ini. Nah, ini benar. Jadi pipi kita nampak sama orang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi berapa derajat itu? 90 derajat. Ke kiri juga begitu. Nah, yang salah menilik doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, itu boleh itu menilik doang, Ibu. Atau kadang-kadang ini sampai dadanya bergerak. Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Kotak-kotak. Ah, gitu. Itu enak kan, tapi dadanya udah berpaling dari Ka'bah, batal sholat. Dada tetap ke Ka'bah, yang bergerak kepala. Oh, begitu. Ada aturan semua. Tangan nggak usah dibuka, aja kadang-kadang tangan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kiri dibuka juga. Dan buka pintu surga, buka pintu neraka juga dong kalau begitu. Ada yang buka-buka tangan itu, diusap lagi. Jadi kalau ada pasien boleh, nggak ada apa-apa, jangan usap, diam aja udah. Nah, setelah salam kanan kiri, baru kita istighfar. Astagfirullah, 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 salam, salam, tabarak, ta'ala, jalal wal ikram. Baru berubah posisi. Nih, contohnya nih, ya, kayak akhir. Sudah fil alamin innaka hamidum majid, berlindung dari dajjal, salam kanan, salam kiri. Tetap begini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, barulah buka posisi. Bersila boleh. Kalau di belakang ada jamaah yang sholat, maju kita dikit, gitu. Nah, kalau imam boleh ngadep ke kanan, boleh ke kiri. Ketika Nabi ngadep ke kanan, sahabat pindah ke kanan. Ketika Nabi ngadep ke kiri, sahabat pindah ke kiri. Nah, akhirnya Nabi menghadap jamaah, barulah tenang semua sahabat. Kenapa? Mereka senang memandang wajah Nabi. Begitu memandang wajah Nabi, ada ketenangan di hati mereka. Nah, kalau kita memandang wajah imam, banyak pertanyaan di hati kita. Imamnya belum cicilan mobil belum selesai deh. Begitu kan? Nah, itu ya. Jadi itu menghadapnya boleh. Jadi imamnya kalau jadi makmum bersila. Maju dikit kalau di belakangnya ada masbuk gitu. Oke. Nah, ini tadi kisi-kisinya. Setelah sholat lakukanlah ini. Ya. Jadi inilah mungkin. Nah, sedikit tambahan. Nih. Setelah sedekap membaca doa iftitah, ada 5 macam di buku saya itu. Ini pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi di zaman Belanda, kamu doa iftitah apa? Kalau mau pakai mau hadiah ya. Kalau kamu, kalau kami NU ya, itu mengadu domba namanya. Jadi bukan itu niatnya, hadis. Ini Allah mau pakai. Nah, di buku saya itu ada kotaknya begini. Nah, itulah yang saya bikin pelatihan. Ayo buka semua, kita terjemahkan tuh. Allah ba'id jauhkanlah baini antara aku dan baina antara khotoyaya kesalahanku kama. Kama itu sebagaimana, bukan kama orang Padang. Nah, kama sih amar, bukan begitu. Itu mana artinya? Ba'atta kau jauhkan baina antara al-masyriqi timur wa dan al-maghribi barat. Itu jadi enak dia. Nanti kita bisa hafal satu persatu. Allahumma ba'id baini wa baina. Itu di luar sholat, pelan-pelan dulu. Nanti baru akan cepat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta baina al-masyriqi wal maghrib. Terus dipercepat. Nah, ketika sholat baru amalkan, cakep. Gitu caranya.
Mulut kita ngomong, kolbu kita ngomong, otak kita memaknai. Baru khusus sholatnya. Kalau enggak begitu, berat. Kayak belajar. Sudah saya siapkan bukunya, ada YouTube-nya, mau menerjemahkan pakai YouTube juga boleh, tapi di bukunya. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Udah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan kiat-kiat untuk menggabung sholat kursi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan tadi ya, sholat agar tidak menutup mulut ya. Ya. Tadi kan disampaikan mengenai penggunaan masker. Nah ini bagaimana dengan kaidah? Kan ada yang beranggapan bahwa itu adalah kondisi darurat gitu. Iya. Nah mungkin ini bagaimana penjelasannya? Baik. Kondisi darurat, definisi darurat itu kan, ya maaf ya, kemarin ini nggak sebetulnya, kalau menurut saya sih nggak darurat. Kalau memang dia ada, mati semua orang, walaupun pakai masker. Itu kuncinya. Itu kuncinya di situ. Dan nggak ada sepanjang sejarah. Toh di zaman dulu nggak ada orang pakai jarak, pakai masker. Nah, walau alam, tapi masing-masing tidak akhirnya tanggung jawab. Kalau saya begitu keyakinan saya. Saya sholat nggak pakai masker. Saya, yang lain terserah. Karena saya ngikutin hadis tadi, ini sama ini satu. Nah, menutup mulut juga ada hadisnya. Apalagi pakai masker sekarang, apalagi sholat pakai helm, ogah. Helm pembalap itu rapet banget itu. Saya, yang lain terserah, masing-masing kan pilihan, nggak ada paksaan. Nanti bertanggung jawab masing-masing, itu aja udah. Nah, tapi kalau sholat subuh ada orang terkenal dia bau mulutnya. Kita sholat sendiri, kita sholat di belakang nih, Mas Buk nih. Wah, nggak datang dia. Begitu kita baru nyampe di samping kita, alamak bau kali. Begitu orang doli nih, begini kita. Itu mungkin pakai masker lah, mengurangi bau dia. Tapi begitu sudah dibuka. Makanya kalau mau sholat subuh itu sikat gigi dulu, Mas Bro. Ya Allah, bau tuh, apalagi pakaiannya pakaian tidur di bawah, bau iler. Najis tuh iler. Najis. Makanya nggak boleh tidur di karpet kata jangan. Nanti iler dia kata iler najis semua. Karena dari perut dia iler. Kalau ludah nggak najis. Tapi kalau iler tuh bau najis. Nah, jadi kembali tadi daruratnya sampai di mana? Apa yang dikatakan darurat? Jadi kan kadang-kadang definisi darurat tergantung penguasa. Darurat, ya macam-macam lah apanya. Adalah. Begitulah zaman akhir zaman ini. Nah, kalau kita punya iman, pemahaman yang benar, udah bisa kita membedakan. Itu aja udah. Jadi kembali kepada masing-masing. Kalau saya nggak darurat, saya yang lain terserah. Oke. Ayo silakan lagi. Jam berapa subuh? Ini udah lapar belum ini? Oh, ibu silakan Bu, kalau pertanyaan Bu. Setelah lagi ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ketika kita sholat sendiri di musola atau di masjid, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kita dari belakang. Itu apakah sholat kita langsung mengeraskan suara atau kita tetap pelan aja dengan suara kita? Terima kasih. Pertama, kalau menurut yang saya tahu, yang dapat 27 kali
derajat adalah orang yang sholat berjamaah di awal waktu di masjid yang di sana ada imam rawatib. Begitu selesai berjamaah yang awal waktu itu, ada orang berjamaah lagi itu tetap satu aja dapatnya walaupun dia berjamaah. Itu saya paham gitu. Makanya Masjidil Haram itu ditunggu. Selesai itu udah nggak ada lagi berjamaah 27 nggak ada lagi. Nah makanya sebetulnya kalau mau sholat udah terlambat, udah selesai jam, udah nggak usah colek-colek orang, sholat sendiri. Kalau kita dicolek orang, bagaimana? Nggak usah kita berubah, tetap aja kita kerjain dia ikut. Iya nggak usah. Kita baca seperti biasa, pelan aja. Seperti biasa kita sholat sirah. Nah, itu udah colek. Apain? Berjamaah. Gua mau sholat sunnah tahu, begitu kata dia. Tapi begitu kerjain. Ada kadang-kadang sama-sama masbuk dia. Imam bersama, yang satu mundur. Gua makmum ya, kata begitu. Padahal sama-sama mantan masbuk dua-duanya. Nah itu nggak tahu dari mana kalau itu contohnya. Kalau kita sudah terlambat gelombang pertama yang sama imam rawatib, udah sholat sendiri aja, minta ampun sama Allah. Tergantung tadi apa alasan kita terlambat, udah itu aja. Kita mau mendapat 27 kali lipat, tapi kita terlambat, mau bikin jamaah lagi, kan sok banget kita. Udah terlambat mau dapat pula yang besar, nggak bisa lah. Resiko. Masa sama yang datang duluan, sama datang belakang berjamaah 27 lagi. Gak ada mas bro, kata mereka. Ente satu semua, gitu. Yang saya yakin gitu. Nah makanya kita usahakan jangan terlambat. Kecuali kalau ada halangan syar'i. Itulah pentingnya berjamaah itu. Kalau begitu nanti orang bikin masing-masing. Di rumahnya bikin macam-macam. Gak dapat. Misalnya suami ini, saya mau berjamaah sama anak istri di rumah supaya dapat 27 rakaat juga, nggak dapat bapak. Istri perempuan walaupun di rumah sendiri 27 dia. Kalau istri itu perempuan itu boleh di masjid, boleh sholat, boleh di rumah, itu perempuan bebas. Di rumah di awal waktu dapat 27 juga, tapi di masjid dapat 27. Tapi kalau ada pengajian dapat 2, dapat ilmu juga. Laki-laki ke masjid. Kalau ada laki-laki rajin sholat 5 waktu di rumah, namanya laki-laki solehah. Tinggal dipakai mukena. Nah gitu ya. Jadi berjamaah itu yang itu ronde pertama sama imam rawatib di awal waktu. Itu yang 27. Kalau yang terlambat satu juga, itu yang saya yakini. Nah, maka kalau dicolek-colek ya biar aja, kita gak usah rubah suara kita, tetap aja. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan Pak. Salah sujud tadi, harus ini satu doang itu. Kenapa tuh? Sujud lagi. Sujud? Ya, ini satu doang. Sujud kakinya harus lapar. Ya. Oh, satu pilihan doang. Iya, kalau dalam hadis itu gitu. Tapi para dari apa ustaz lain banyak yang begini, ada yang bisa. Mungkin nggak nyampe ilmu sama dia. Kan ustaz kan berbeda-beda juga ilmunya. Dokter juga berbeda-beda ilmunya. Ada ustaz yang menganggap dia udah cukup. Ada dalil juga. Nah, Ada dalil juga ya. ada dalil juga. Kalau dia nggak bisa menunjukkan dalil, tunjukkan. Tanya dalilnya. Ustaz kaki renggang ketika sujud itu dalilnya apa Ustaz? Mana tadi sujud? Banyak ustaz juga begitu. Saya juga heran juga. Imam kadang-kadang dia. Karena itu mayoritas di Indonesia kan. Nah itu dia. Mayoritas. Mayoritas kalau salah jangan Di diikut. Indonesia. Iya. Banyak Pak kesalahan yang sudah berjamaah turun-temurun. Seperti ini aja lah. Ada kotak amal jariah. Itu salah Pak. Yang benar kotak sodakoh jariah. Kalau amal soleh gitu. Enggak, amal soleh illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau jariah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin. Itu hadisnya, pasangannya. Kan udah kesalahan kaprah. Udah begini dari dulu. Lah, begitu dari dulu yang salah diikutin saya bilang.
Ini juga begitu. Yang salah kalau diikutin jadi kendali nggak bisa. Dalilnya hadis, Quran. Itu beragama yang benar. Saya bertahan di sini. Terserah orang mau bilang apa. Saya tulis di sini. Bikin dalilnya ada semua. Fotonya foto saya, nggak mau pakai foto orang. Ntar saya dikomplain, dituntut. Itu saya sendiri, kaki-kaki saya, sajadahnya saya. Itu saya itu. Nggak ada yang berani komplain. Nah begitu Pak ya. Jadi cuma itu pilihan. Ketika sujud kaki kita rapat, perkara yang rendah kayak berbolong, ngangkat-ngangkat, itu terserah. Masing-masing dalil kan. Banyak orang sedih saya, dari imam juga ustaz juga ya. Apa biasanya itu menganggap enteng udah. Udahlah, itu bersolat dan dulu begini, enggak mendalamin gitu loh. Parah kalau mendalami. Apalagi menjadi ustaz merasa udah bisa segalanya, nggak mau aja lagi, nggak mau diskusi lagi. Oh, udah bahaya. Saya masih belajar terus ya. Saya ngaji saya Pak. Ada guru saya. Berguru saya. Nggak boleh. Nggak berguru. Ngaji saya. Mana salah kelirunya, tolong ukur Ustaz. Nah, begitulah. Ya, supaya kita selamat. Ada mentor kita yang membimbing kita. Oke, ada lagi? Ibu-ibu? Ya, silakan, sahabat. Sebentar, tolong dibantu Aki biar dapat semua teman-teman kita pertanyaannya. Ayah, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama singkat saja, apakah menegaskan kembali kalau sholat sunat itu harus pakai